untuk membangun sinergitas antara TVR Parlemen dengan TV radio lokal di Jawa Timur terkait pemahaman publik terhadap kinerja anggota DPR RI, dilaksanakan kegiatan Lokakarya Sinergi TVR Parlemen dengan TV radio lokal Selasa 30 Mei 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan Lokakarya Sinergitas TVR Parlemen dengan TV radio lokal di Jawa Timur terkait pemahaman publik terhadap kinerja anggota DPR RI ini dihadiri oleh Dr. Setianta Nugraha MM, Irtama Sekjen DPR RI, Kabiro Pemerintahan Parlemen beserta jajaran, Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Joshua Cipto Suwarno beserta jajaran komisioner dan 50 jurnalis dan praktisi televisi dari TV radio lokal di Jawa Timur. Kegiatan Lokakarya ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya membangun sinergitas dan hubungan yang saling menguntungkan dan bermanfaat dengan komitmen bersama agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait dengan kinerja anggota DPR RI yang selama ini banyak disorot dari sisi negatif dan pemerintahan terkait dengan kinerja anggota DPR RI bisa lebih utuh karena lebih banyak hal positif yang dilakukan oleh para anggota DPR RI. Di hadapan para jurnalis dan praktisi media dari Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya, Ketua Penyelenggara Kegiatan, Kabiro Pemberitaan Parlemen menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas TVR Parlemen dengan TV radio lokal dalam rangka membangun pemahaman publik, sekaligus menjelaskan pentingnya publik mengetahui kinerja anggota DPR RI dan kinerja anggota DPR RI bisa tersosialisasikan dan tersampaikan ke publik dengan seimbang. Sementara itu dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi kegiatan Lokakarya, Dr. Setianta Nugraha MM, Irtama Sekjen DPR RI mengajak jurnalis dan praktisi TV radio lokal untuk bersinergi memberikan pemahaman kepada publik terkait dengan kegiatan anggota DPR RI ketika beraktivitas dan berada di daerah, salah satunya kegiatan reses dan lainnya. Lokakarya ini adalah lahir dari sebetulnya dari awalnya dari kunjungan dari teman-teman TV lokal juga, TV lokal dan radio lokal yang kemudian terinspirasi mungkin perlu adanya sinergi dan kolaborasi dalam program-program penyiaran ya, terkait dengan bagaimana kita bisa menyampaikan informasi kinerja dan pemahaman atas kinerja dari para anggota DPR kepada masyarakat. Jadi intinya bagaimana sih bisa menyebarluaskan kinerja DPR dari perspektif yang memang positif gitu ya. Di satu sisi itu, di sisi lain memang ada keterbatasan dari teman-teman TV dan radio lokal daerah dalam rangka mengoptimalkan frekuensi yang sudah dimiliki. Oleh karena itulah maka lahir gagasan untuk melakukan Lokakarya ini, dan harapannya dari Lokakarya ini nanti akan muncul dan melahirkan gagasan-gagasan kreatif dan pemikiran konstruktif untuk bagaimana mewujudkan sinergi tadi. Kita punya pemberitaan itu baik itu melalui live streaming di YouTube, kemudian juga Facebook, kemudian juga di Metaxos ya. Artinya kalau kita melihat misalkan dari YouTube ya, viewernya itu ada event-event yang saya kira sangat menarik ya, misalnya rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan membahas anggaran, tetapi ternyata yang menonton kok sedikit gitu ya, menonton sedikit. Itu salah satu parameter bagaimana meng-coverage ini untuk lebih luas lagi kepada masyarakat. Ternyata dengan media yang live streaming tadi itu belum mampu ternyatanya menyerap atau bisa memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat karena dari penonton tadi. Nah, nanti harapannya ketika dengan teman-teman di daerah, taruhlah semua di Jawa Timur ya, secara serentak itu kan masing-masing punya viewer kan, punya penonton, sehingga lebih luas lagi itu dalam menjangkau masyarakat. Acara dilanjutkan dengan pembukaan Lokakarya yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Irtama Sekjen DPR RI, Dr. Setianta Nugraha MM, dan dilanjutkan dengan kegiatan Lokakarya. Siaran sehat itu adalah siaran yang memang didasarkan pada fungsi media, terutama fungsi edukasi dan informasi yang mencerahkan. Lalu selama ini kami melihat memang informasi tentang anggota DPRD dan kinerjanya masih belum berimbang. Jadi yang bad news, good news ini kita bersyukur kemarin sisi positif dari COVID
itu orang sudah lelah dengan berita-berita yang ngomongin orang. Dan hari ini kita akan mencoba dengan energi baru yang positif, sebagaimana dikatakan oleh beliau bahwa DPR adalah salah satu pilar demokrasi. Oknumnya bisa salah, tetapi lembaga ini tidak boleh rusak. Sehingga masyarakat ini harus mencoba untuk melihat dari sisi lain, dan kalau ada kritik ya harus kritik yang membangun. Jadi siaran sehat itu adalah siaran yang berdaya cipta dan menunjukkan energi positif. Dan itu nanti kita akan terus berdinamika. Jadi dari TV Parlemen nanti kita KPUD akan mengawal proses ini sehingga sama-sama mendapat manfaat. Kuncinya kan di situ. Fungsi kontrol terhadap siaran ini kan ada dua. Pertama KPI, yang kedua Dewan Pers. Nah, kita punya perangkat yang namanya pedoman perilaku penyiaran standar program siaran, dan kita punya piranti pengawasan, dan nantinya ada sanksi administratif. Itu yang akan kita lakukan. Dan nanti di materi akan kita kenalkan bagaimana mekanisme kita. Dan intinya kita KPUD Jawa Timur Pak mendukung penuh program ini karena kita kepingin masyarakat kita cerdas. Masyarakat kita ini kan agamis, tapi kok senang sekali dengar berita negatif. Ini kita rubah mindset itu. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kok gak wedi ambek Gusti Allah. Itu kata kuncinya. Itu kita rubah mindset itu. Iwan Hikmawan melaporkan.